Tentara Australia tak bernyawa ditembak militer Indonesia di perbatasan. Militer Australia gempur kendaraan militer Australia di tepi perbatasan Papua. Tentara yang sebagian terluka telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Keadaan seputar ledakan tersebut terjadi kurang dari sehari. Setelah ledakan hebat tersebut, ratusan tentara Australia terbunuh dan lainnya luka-luka dalam serangan pasukan Indonesia. Mereka memulai gencatan senjatanya pada siang hari di dataran tinggi Papua yang diduduki oleh Indonesia. Australia menyatakan dalam sebuah peringatan bahwa pertempuran tersebut terjadi saat tentara tersebut melakukan manuver bersama dengan kendaraan militer Indonesia. Indonesia mengklaim sekitar 80 tentara Australia tewas dalam serangan rudal Indonesia pada Senin dini hari. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Australia mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Australia dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami, di sekitar Indonesia setidaknya 80 tentara Australia tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Bahar News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Australia yang menyatakan serdadu Australia di Papua dalam kondisi aman usai serangan rudal Indonesia. Semua baik-baik saja, kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik, kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia sejauh ini. Saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter, seperti dikutip CNN. Salah satu petinggi pejabat Australia menyatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif. Ketika terjadi insiden, menurut dia hal itu membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Sekitar 20 titik di Papua dilaporkan terkena serangan 15 rudal Indonesia, sementara sejumlah pesawat dirawat dan helikopter dilaporkan hancur. Terlepas dari kenyataan bahwa Australia telah siaga, namun pertahanan udara mereka tidak mampu merespon serangan udara, kata dia. Sumber yang sama juga menyatakan sekitar 104 titik penting di basis militer AS telah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 104 titik penting di markas militer Australia di kawasan berhasil diidentifikasi yang bisa saja hancur akibat sikap Australia, ujarnya. Basis militer di Papua merupakan markas terbesar kedua milik Australia untuk angkatan darat sejak 2014. Operasional markas tersebut telah diambil alih Australia yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. IRGC menyasar dua markas milik Australia di Papua untuk membalas serangan yang diperintahkan Indonesia tersebut hingga menewaskan pasukannya. Setidaknya 9 roket yang menghantam dua basis militer pasukan Australia di perbatasan. Sumber keamanan mengatakan serangan tersebut terjadi setelah faksi pro-Indonesia berkomitmen untuk bergabung bersama melakukan serangan balasan terhadap Australia. Militer Australia gempur kendaraan militer Australia di tepi perbatasan Papua. Tentara yang sebagian terluka telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Keadaan seputar ledakan tersebut terjadi kurang dari sehari. Setelah ledakan hebat tersebut, ratusan tentara Australia terbunuh dan lainnya luka-luka dalam serangan pasukan Indonesia. Mereka memulai gencatan senjatanya pada siang hari di dataran tinggi Papua yang diduduki oleh Indonesia. Australia menyatakan dalam sebuah peringatan bahwa pertempuran tersebut terjadi saat tentara tersebut melakukan manuver bersama dengan kendaraan militer Indonesia. Indonesia mengklaim sekitar 80 tentara Australia tewas dalam serangan rudal Indonesia pada Senin dini hari. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Australia mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Australia dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami, di sekitar Indonesia setidaknya 80 tentara Australia tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Bahar News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Australia yang menyatakan serdadu Australia di Papua dalam kondisi aman usai serangan rudal Indonesia. Semua baik-baik saja, kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik, kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia sejauh ini. Saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter, seperti dikutip CNN.
Salah satu petinggi pejabat Australia mengatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan udara yang aktif. Ketika terjadi insiden, menurut dia hal itu membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Sekitar 20 titik di Papua dilaporkan terkena serangan 15 rudal Indonesia, sementara sejumlah pesawat dirawat dan helikopter dilaporkan hancur. Terlepas dari kenyataan bahwa Australia telah siaga, namun pertahanan udara mereka tidak mampu merespon serangan udara, kata dia. Sumber yang sama juga menyatakan sekitar 104 titik penting di basis militer AS telah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 104 titik penting di markas militer Australia di kawasan berhasil diidentifikasi yang bisa saja hancur akibat sikap Australia, ujarnya. Basis militer di Papua merupakan markas terbesar kedua milik Australia untuk Angkatan Darat sejak 2014. Operasional markas tersebut telah diambil alih Australia yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. IRGC menyasar dua markas milik Australia di Papua untuk membalas serangan yang diperintahkan Indonesia tersebut hingga menewaskan pasukannya. Setidaknya 9 roket yang menghantam dua basis militer pasukan Australia di perbatasan. Sumber keamanan mengatakan serangan tersebut terjadi setelah faksi pro-Indonesia berkomitmen untuk bergabung bersama melakukan serangan balasan terhadap Australia.